Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ma'rifah DSS di 228113131 dengan dosen pengampu Pak Wahyono MPI dengan PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon atau UIN SSC. Penarikan kesimpulan metodologi penelitian PAI akan saya bahas di sini dengan video singkat dengan kesimpulan yang singkat. Nanti akan saya jabarkan satu persatu di slide-slide berikut. Di antaranya adalah penarikan kesimpulan merupakan proses deduktif atau induktif yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan informasi, data atau fakta yang telah terkumpul. Dalam penarikan kesimpulan, seseorang harus menerapkan logika yang benar dan rasional untuk mencapai kesimpulan yang tepat dan akurat. Kesimpulan yang dihasilkan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan relevan agar dapat dipertanggungjawabkan. Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dalam konteks analisis, penelitian, atau investigasi untuk mengevaluasi suatu permasalahan atau situasi tertentu. Jenis-jenis kesimpulan dalam penelitian yaitu ada kesimpulan deduktif, kemudian ada kesimpulan induktif, ada kesimpulan probabilistik, kemudian ada kesimpulan normatif, yang terakhir adalah kesimpulan rekomendatif. Baik, dilanjut. Mempercayai informasi tidak valid ini salah satu kesalahan umum dalam penarikan kesimpulan adalah mempercayai informasi yang tidak valid atau tidak dapat dipercaya. Ini dapat terjadi ketika seseorang tidak melakukan penelitian yang memadai atau tidak memeriksa sumber informasi dengan cermat sebelum menarik kesimpulan. Berikutnya, asosiasi sebab akibat yang keliru. Seringkali orang membuat asumsi tentang hubungan sebab akibat yang tidak benar. Mereka mungkin salah mengidentifikasi faktor penyebab suatu masalah atau mengabaikan faktor yang lain yang juga berperan dalam hasil yang diamati. Kemudian, generalisasi berlebihan. Kesalahan lain dalam penarikan kesimpulan adalah generalisasi berlebihan, di mana seseorang menarik kesimpulan berdasarkan data yang terlalu sedikit atau tidak representatif. Hal ini dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak dapat diandalkan. Selanjutnya, ignoransi terhadap data yang tidak sesuai. Kadang-kadang orang cenderung mengabaikan data atau informasi yang tidak sesuai dengan pandangan atau keyakinan mereka. Ini dapat mengarah pada penarikan kesimpulan yang bias dan tidak objektif. Tidak dipertimbangkan sebagai faktor. Salah satunya kesalahan umum dalam penarikan kesimpulan ini adalah tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam situasi yang dianalisis. Hal ini dapat menyebabkan kesimpulan yang dangkal atau yang tidak lengkap. Inilah langkah-langkah untuk menarik kesimpulan dari penelitian tersebut yang dilakukan sebagai berikut. Ini adalah salah satu contoh aja, contoh yang praktis ya. Yang pertama adalah analisis data. Pertama adalah para peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari studi tersebut. Mereka akan menggunakan metode statistik untuk melihat hubungan antara konsumsi makanan tinggi lemak dengan resiko penyakit jantung. Yang kedua adalah interpretasi hasil. Setelah menganalisis data, peneliti akan mengevaluasi hasilnya. Mereka akan melihat apakah ada hubungan signifikan antara konsumsi makanan tinggi lemak dan resiko penyakit jantung berdasarkan analisis statistik yang dilakukan. Kemudian kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan
interferensi data, peneliti kemudian dapat menarik kesimpulan tentang hubungan antara konsumsi makanan tinggi lemak dengan risiko penyakit jantung. Mereka dapat menyimpulkan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut atau tidak. Nah, yang keempat adalah implikasi dan rekomendasi. Setelah menarik kesimpulan, peneliti juga dapat memberikan implikasi atau rekomendasi berdasarkan temuan penelitian mereka. Misalnya, jika studi menemukan bahwa konsumsi makanan tinggi lemak meningkatkan risiko penyakit jantung, maka rekomendasi dapat diberikan untuk mengurangi konsumsi makanan tersebut. Baik, itulah sedikit kesimpulan yang saya sampaikan, yang baru sangat sedikit sekali. Juga mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya masih dalam tahap belajar. Baik, terima kasih kepada dosen Pak Wandono, semoga sehat selalu. Baik, saya mahasiswa DNM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.